Saya tadi wawancara sebentar, kurbannya ternyata hampir 2 lusin. Oh, 2 lusin. 2 lusin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Jidah. Gus, Kak Jidah, ada apa nih tiba-tiba datang ke Rawon Bidadari? Ada apa nih? Ya, Assalamualaikum. Suatu kehormatan buat saya diundang oleh sosok yang luar biasa, Gus Rofi, yang Masya Allah bisa membantu jihad saya sebagai perempuan. Insya Allah. Ya, semoga dengan bertemu dengan Gus Rofi ini semakin jelas petunjuk dari Allah untuk kami sebagai wanita Indonesia mendapatkan keadilan. Amin, 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 amin. Gus sendiri gimana Gus kedatangan Jidah Oh Salim? iya, Ada permasalahan apa itu? semua ini karena takdir Allah ya, karena kehendak Allah. Saya pertama hanya melihat di medsos, di berita tentang bagaimana Mbak Jidah nangis-nangis, ini ada apa sih perempuan ini nangis. Dilala saya punya teman lawyer, nah ternyata lawyer Mas Ari itu, ternyata lawyernya beliau. Nah Mas Ari minta tolong saya, mungkin karena dianggap saya dekat dengan pimpinan-pimpinan Polri. Dan alhamdulillah kemarin saya minta berkas-berkasnya, saya sampaikan ke beliau, langsung beliau proaktif 20 menit langsung lawyernya dihubungi untuk memeriksa tambahan. Karena ada saksi ahli pidana dan lain-lain itu sangat diperlukan. Ya mohon doanya deh, mudah-mudahan kasusnya Mbak Jidah Salim ini segera selesai. Karena saya tadi wawancara sebentar, kurbannya ternyata hampir 2 lusin. Oh, 2 lusin. 2 lusin. Ya, Gus, gitu ya, kita ketahui kan ya, Gus ini kan punya sepak terjang, pernah mempenjarakan seorang Al Habib. Apakah itu alasannya Salim ini bagus? Anda, bukan. Saya bertemu dengan Gus Rofi ini adalah bagian dari rencana Allah ya. Amin, Saya amin, diundang insya beliau, Allah. Masya Allah. Amin, insya Saya Allah. berterima kasih kepada Ya, Gus Rofi. ya ini ada ya itu bagus Mogi juga ini. Nah, Ya, melihat ini kasus ini karena kan dia dilakukan oleh seorang diduga seorang Habib gimana ya sebagai salah satu pendiri ya, apa? Kami sangat amat prihatin karena biasanya masyarakat menganggap suatu kezaliman dilakukan oleh seorang Habib itu kalau kita tegur atau koreksi itu akan kualat. Padahal kita sudah meneliti ternyata para habaib ba'alawi wasallaman bukan turunan Nabi. Sehingga orang-orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik terzalimi janganlah takut bersuara. Janganlah takut menyuarakan melapor dari kezaliman tersebut. Bahkan bila mana masih meyakini sekalipun Rasul saja tetap bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Artinya keadilan harus ditetapkan tanpa padang bulu. Oh, meskipun Habib, Said, Syarif, siapapun selama salah kita harus upaya melolak kemungkaran tersebut. Termasuk kasus Mbak Jidah ini, insya Allah kita akan bantu bersama-sama karena agama menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran dan kesalahan. Artinya siap mendorong. Ya, kita mendukung. Karena ini juga kalau masalah hukum ini sendiri, ini dalam pandangan kami juga masuk kepada secara tidak langsung terhadap kriteria sesat kepada ajaran Habib Ba'alawi wasallaman yang salah tafsir, menganggap diri mereka Ahlul Bait Nabi yang sok suci, merasa ahlu surga, padahal Ahlul Bait Nabi hanya untuk orang rumah Nabi di masa beliau hidup, yaitu Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Itulah yang disucikan dari dosa sebersih-bersihnya, bukan para habaib yang merasa karena mereka turunan Nabi. Saat ini apabila mereka melakukan salah, dosa, maksiat, mabok, atau zina, atau menzalimi wanita-wanita, mereka tetap akan masuk surga, mendapatkan ampunan Allah, husnul khotimah. Itu tidak benar, itu sesat, dan itu juga termasuk kriteria melecehkan dan merendahkan Nabi juga. Karena apabila dia sesuai dengan ajaran Nabi, tapi mereka melakukan kemungkaran di masyarakat, sama dengan mereka melakukan kesesatan dan penyesatan di masyarakat, termasuk contohnya kasus Mbak Jidah Salim. Mbak Jidah Salim gimana perasaan sekarang? Apakah ada titik terang nih? Karena udah bertemu dengan para pakar-pakar permasalahan di sekolah Habib Habaib. Ya Alhamdulillah kan selama ini saya berikhtiar sudah luar biasa dan saya sudah memohon berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pertolonganmu, berikan petunjukmu, dan akhirnya Allah sudah menjawab doa saya. Allah mengirimkan Masya Allah sosok-sosok yang baik dan luar biasa ini. Semoga ini memang jawaban Allah untuk saya mewakili banyak perempuan di luar sana yang menjadi korban untuk mendapat keadilan. Oke, thank you, makasih.